saya akan menjelaskan bimbingan perawatan dan perbaikan mesin jet cleaner. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali di YouTube channel kami Firman Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya akan memperkenalkan konten terbaru dari kami, yaitu Bengkel Firman. Di Bengkel Firman ini, saya akan menjelaskan tentang bimbingan perawatan dan perbaikan untuk mesin Firman Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bimbingan perawatan dan perbaikan mesin jet cleaner. Sebelum saya lanjutkan untuk konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Pada penggunaan mesin jet cleaner, sumber air itu sangat dibutuhkan ya Sobat Firman. Karena sumber air merupakan komponen penting dalam melakukan kegiatan untuk menggunakan mesin jet cleaner ini ya Sobat Firman. Jadi kebersihan air itu sangat penting ya Sobat Firman. Karena jika Sobat Firman menggunakan sumber air yang kotor ataupun keruh yang kurang bagus, ini dapat mengalami penyumbatan kotoran atau endapan kapur pada beberapa komponen mesin jet cleaner ini ya Sobat Firman. Sehingga mesin jet cleaner ini dapat mengalami penurunan performa. Artinya penurunan performa itu dapat mempengaruhi tekanan air yang disemprotkan pada mesin jet cleaner ini menjadi loyo atau kurang bertenaga ya. Jika terjadi penurunan performa dan juga tekanan air loyo maupun tidak stabil, itu adalah indikasi bahwa ada beberapa komponen yang rusak maupun sudah tidak berfungsi lagi. Artinya, part-part tersebut itu harus diberikan perawatan ataupun ketika part itu sudah rusak, maka part tersebut harus diganti yang baru ya. Ada beberapa komponen pada mesin jet cleaner ini yang akan mengalami kerusakan ataupun penyumbatan endapan kotoran ya. Seperti di bagian nozzle-nya, saringan airnya, maupun di bagian klep ataupun pernya yang sudah mengalami kerusakan. Adapun kerusakan lainnya seperti mesin ini tidak maksimal dalam menghisap air. Itu adalah indikasi ada beberapa kerusakan pada mesin jet cleaner ini. Seperti water seal-nya itu mengalami kerusakan. Itu bisa menyebabkan kebocoran pada pompa airnya ya. Oke Sobat Firman, sebelum kita melakukan perbaikan mesin jet cleaner ini, kita harus mempersiapkan beberapa alat-alat untuk digunakan untuk membongkar mesin jet cleaner ini ya Sobat Firman. Pertama, di sini kita harus siapkan tang ya, tang lancip seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita harus siapkan obeng plus ya Sobat Firman. Lalu ini ada kunci L. Dan ini adalah alat bantu ya. Alat bantu untuk mencongkel seal-seal yang sudah harus kita ganti. Lalu di sini ada klip. Klip ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terselip pada nozzle ya. Nanti kita praktekkan cara penggunaannya. Oke, selanjutnya kita langsung saja periksa mesin jet cleaner ini ya. Pertama, kita lihat nozzle ini ya. Nozzle ini, periksa dulu ujungnya seperti ini. Di sini ada mulut nozzle seperti besi ini. Kita bisa bersihkan menggunakan klip ini. Tinggal colok-colok saja di sini. Ini biasanya akan terdapat endapan kotoran atau kapur ya ketika penggunaan sudah cukup lama. Selanjutnya, ketika Sobat Firman memeriksa bagian nozzle, jangan lupa Sobat Firman memeriksa bagian selang ya secara keseluruhan. Karena selang juga mempengaruhi. Ketika selang bocor itu sangat mempengaruhi tekanan maupun performa untuk tekanan airnya ya. Biasanya selang rusak karena terlindas kendaraan yang sedang kita cuci maupun selang ini terlipat-lipat ya ketika dalam penyimpanan. Selanjutnya kita periksa saluran air ya. Saluran airnya itu terdapat di lubang input ya. Lubang input di bagian belakang mesin jet cleaner. Ini yang berwarna putih. Ini adalah saluran air di mana air yang masuk akan melewati saringan ini untuk menyaring kotoran maupun endapan-endapan yang tersimpan di dalam saringan ini. Kita buka menggunakan tang ya. Kita lihat di sini. Ini bisa Sobat Firman bersihkan secara rutin ya. Ketika ada endapan kotoran, debu-debu maupun kotoran-kotoran yang menyumbat di saringan ini. Bisa Sobat Firman semprot dengan menggunakan air ya.
Untuk bagian luar mesin jet cleaner ini, komponen itu saja yang bisa kita lakukan perawatan ataupun pembersihan ya. Selanjutnya kita akan membuka mesin jet cleaner ini. Komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi tekanan dari jet cleaner ini ya. Oke, Sobat Firman, untuk bagian selang dan gannya sudah saya lepas ya. Sekarang kita lakukan pembongkaran ya mesin ini. Kita buka dulu bagian casingnya. Pertama, kabelnya dulu kita lepas. Selanjutnya gantungan kabelnya kita tarik ke atas seperti ini ya, kita lepas, kita bongkar ya. Pertama kita lepas handle terlebih dahulu. Ini ada 2 baut yang mengunci handle-nya. Selanjutnya kita buka baut ini ya. Jadi ada beberapa baut yang harus kita buka ya untuk membuka casing ini. Nah, pertama di sini ada di bagian atas 2. Lalu ada di bagian sini. Selanjutnya di bagian bawah ada 3 baut. Ketika semuanya sudah dibuka bautnya, lalu kita buka casingnya. Kita buka dari bagian depan ya. Oke. Di sini terlihat ya. Ini adalah bagian dalam dari mesin jet cleaner ini. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Di sini yang berwarna putih ini merupakan casing dari dinamonya ya. Jadi di dalamnya ada dinamo ya. Lalu di bagian bawahnya ini yaitu bagian pompanya yang akan kita lakukan perbaikan ya. Di sini saya menggunakan kunci L ukuran 5 ya untuk membuka keempat baut ini. Oke, kita buka saja. Oke. Sesudah kita buka 4 baut tersebut, sekarang kita buka bagian pump casingnya ya. Oke. Di sini adalah beberapa komponen yang biasa dilakukan perawatan maupun penggantian parts ya. Karena parts ini mudah aus ya. Di sini pertama-tama ada beberapa seal ya. Di sini ada yang namanya water seal ya, yang berwarna hitam ini. Lalu di sini ada namanya oil seal yang berwarna putih. Lalu yang ini yang putih di tengahnya ini terbuat dari besi ya. Ini merupakan bagian plunger ya. Dan yang dapat menurunkan performa tekanan air sehingga air menjadi loyo tekanannya ataupun tidak stabil. Ini adalah bagian yang berada di sisi ini. Ini adalah bagian klepnya ya. Klep ini merupakan bagian yang mudah tersumbat kotoran ya. Karena ketika kualitas air kurang bagus, air masuk melalui bagian input selang, lalu air akan masuk melalui klep ini, sehingga karena kualitas air yang kurang bagus maka terjadi pengendapan kotoran di bagian klep ini. Itu dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan tekanan air akan melemah, dan lama-kelamaan klep ini akan rusak. Selain klep ini, di bagian dalamnya itu ada per ya, per di bagian klepnya di dalamnya ini. Dan ini merupakan satu bagian dari klep tersebut yang mudah mengalami penyumbatan maupun kerusakan akibat kualitas air yang kurang bagus, sehingga kotoran atau endapan tersumbat di sini dan mengganggu daya hisap pompa air ini, sehingga lama-kelamaan akan menjadi berkarat, sehingga parts ini harus diganti ya. Oke, parts selanjutnya yang mempengaruhi tekanan air yaitu bagian plunger ya. Di bawah sini ini adalah bagian plunger, ada 3 ya, yang dilengkapi dengan pernya ya atau pegas. Ini ketika kita melakukan kegiatan penyemprotan, per ini akan naik turun seperti ini ya, ketiga per ini. Seiring berjalannya waktu, daya pegas dari per ini akan berkurang, sehingga
Ketika daya pegas ini berkurang, maka volume air atau tekanan air yang menyemprotkan dari mesin akan berkurang juga ya. Maka dari itu, per ini harus diganti ketika volume air atau tekanan air berkurang ya. Jadi part ini aus, artinya daya pegasnya berkurang, tekanan juga akan berkurang sehingga parts ini harus diganti. Oke, Sobat Firman, seperti itu. Beberapa parts tadi harus sering dirawat ya, atau dilakukan perawatan secara rutin. Seperti kita lihat di sini ada oli ya. Ini oli ini di bagian gardannya ya, atau gearbox. Oli ini harus kurang lebih diganti selama 6 bulan. Artinya ketika oli atau pelumasnya sudah kotor, itu harus diganti ya. Kurang lebih 6 bulan harus dicek secara rutin. Lalu ketika mesin jet cleaner ini terdengar suara bising atau kasar, itu harus kita cek secara langsung ya. Walaupun mesin ini sudah digunakan kurang dari 6 bulan ya, kita harus cek langsung, buka bagian pompanya ini, kira-kira bagian apa saja yang mengalami masalah ya. Selain itu, di sini bagian oil seal ya yang berwarna putih ini, ketika bagian oil seal ini aus atau rusak, ini akan mengalami kebocoran air yang akan masuk ke bagian gearbox ya. Artinya dia akan bercampur bersama dengan oli, itu akan mengakibatkan bagian komponen dalam, contohnya seperti bearing ini akan mengalami kerusakan ya. Jadi Sobat Firman harus secara rutin ya melakukan pengecekan atau perawatan ya. Oke, selanjutnya di sini adalah bagian yang namanya itu water seal ya. Ketika ini sudah aus atau rusak, dia akan mengalami penurunan performa atau sealnya rusak, mengakibatkan pompa akan mengalami kebocoran ya. Airnya tuh bisa rembes, kelihatan dari casing luar, keluar tetesan air bisa kelihatan langsung. Lalu bisa dilihat dari debit air ya, debit air pemasukan yang sulit untuk menghisap. Artinya mesin ini sulit untuk menghisap air ya. Jadi debit yang dihasilkan lebih kecil. Jadi itu indikasi bahwa water seal ini mengalami kerusakan atau aus, sudah dalam penggunaan jangka panjang. Jadi water seal-nya harus diganti. Oke, ini adalah bagian gardan atau gearbox yang sudah berisi oli ya. Jadi kapasitas oli yang bisa kita masukkan itu sekitar 100 ml ya. Bagian sini kita akan menunjukkan bagian bearingnya. Kita buka ring yang berada di tengah ini ya. Jadi bearingnya berada di dalam seperti ini. Ini yang rentan mengalami kerusakan ketika ada kebocoran air masuk ke dalam gearbox ini. Indikasinya bearing itu mengeluarkan suara kasar ya ketika mengalami kerusakan. Jadi Sobat Firman harus cepat-cepat melakukan pemeriksaan langsung ke bagian dalam mesin. Oke Sobat Firman, demikian bimbingan perawatan dan perbaikan mesin jet cleaner ini. Untuk spare parts yang digunakan, pastikan itu sesuai ukurannya ya, atau pas dengan mesin jet cleaner yang Sobat Firman miliki. Dan juga pemasangan parts pastikan dilakukan dengan teknisi berpengalaman ya, agar pergantian spare parts yang baru dilakukan dengan baik dan benar. Jika Sobat Firman memiliki kendala atau gangguan pada mesin yang Sobat Firman miliki, bisa melalui kolom komentar di bawah ini ya. Khusus pengguna produk Firman, jika mesin Anda mengalami kendala atau gangguan teknis lainnya, Sobat Firman dapat langsung mengunjungi service center terdekat yang sudah tersebar di seluruh kota-kota besar seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe YouTube channel Firman Indonesia ya. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya ya. Saya Rido, sampai jumpa di video selanjutnya.